malam saudara-saudara mahasiswa. Dalam video perkuliahan kali ini, saya akan menjelaskan berbagai fenomena-fenomena unik dan menarik seputar sejarah masyarakat sipil di Indonesia. Nah, pada malam hari ini, topik yang akan kita simak adalah terkait bagaimana asal-usul atau sejarah masyarakat sipil di Indonesia. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa eksistensi masyarakat sipil di Indonesia tidak serta-merta muncul begitu saja. Akan tetapi telah melalui proses yang panjang dan terus bertransformasi dari waktu ke waktu. Untuk itu, saya akan memaparkan bagaimana sejarah masyarakat sipil di Indonesia. Kemudian, saya akan membagi materi dalam video ini menjadi beberapa bagian. Dimulai dari era sebelum kemerdekaan, kemudian ke era Orde Lama, kemudian ke era Orde Baru, dan juga sampai ke era reformasi hingga seperti saat ini. Di Indonesia, masyarakat sipil telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kemunculan masyarakat sipil tidak lain dan tidak bukan untuk melawan penjajahan Belanda, baik melalui gerakan konfrontasi maupun gerakan kultural. Umumnya, mereka berasal dari kalangan menengah, dari institusi pendidikan, atau dari keagamaan. Dari institusi pendidikan, berdirinya Budi Utomo menjadi tonggak awal pergerakan masyarakat sipil untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelompok ini dirintis oleh para priai Jawa yang sudah memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah formal yang diadakan pemerintah Belanda. Selain itu, dari institusi keagamaan, lahirlah organisasi seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama atau NU yang membentuk kekuatan untuk melawan pemerintahan Belanda. Kemudian pada Orde Lama, masyarakat sipil dari organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama atau NU yang pada awalnya membentuk kekuatan untuk melawan pemerintahan Belanda berubah menjadi partai politik pada saat Orde Lama berlangsung. Ketiganya menjadi peserta pemilu pada pemilu tahun 1955 dalam rangka untuk mencapai stabilitas politik di awal kemerdekaan. Namun, pada era Orde Lama, Soekarno cenderung lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Salah satu kelompok masyarakat sipil yang memiliki hubungan dekat dengan PKI adalah Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Pada tahun 1964, Soekarno menginstruksikan organisasi massa agar mengikatkan diri pada partai politik, sehingga Gerwani yang berideologi feminis dan sosialis lantas menyatakan diri menjadi berada dalam kubu komunis, yang diresmikan dalam kongres yang digelar Desember 1965. Selanjutnya, di masa Orde Baru yang menggantikan rezim Soekarno, memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Pada masa Orde Baru, masyarakat sipil dimaksud sebagai gagasan alternatif atas militerisme atau tandingan dari militer yang dalam praktiknya berbentuk dui fungsi ABRI, yang dianggap model politik pada masa Orde Baru. Munculnya gagasan masyarakat sipil dianggap sebagai konsep alternatif dari gerakan oposisi kaum reformis terhadap rezim Orde Baru yang bernama Gerakan Masyarakat Madani. Dari gagasan tersebut, masyarakat sipil dilawan dengan masyarakat negara yang dimotori oleh militer, sehingga lontaran pemikiran tersebut bertendensi pada keinginan untuk membersihkan pemerintahan dari dominasi militer.
Kemudian yang terakhir yaitu pada masa reformasi. Pada masa reformasi terdapat fenomena yang menarik ketika muncul istilah masyarakat madani yang dikendaki oleh tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh pemerintah, dan tokoh dari kalangan militer. Namun, hal tersebut menjadi sesuatu yang diragukan. Dengan kata lain, masyarakat memandang secara skeptis. Sebab dalam pandangan masyarakat madani muncul sebagai luapan reaksi terhadap pemerintahan yang militeristik yang dibangun pada saat rezim Orde Baru. Dan ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan terhadap politik model rezim Orde Baru, masyarakat dan bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan sistem politik dan sistem pembangunan menuju ke arah terciptanya masyarakat madani atau masyarakat sipil. Pada saat itulah masyarakat madani atau masyarakat sipil menjadi perbincangan dan dijadikan acuan dan agenda penting untuk membangun Indonesia baru, yaitu terciptanya suatu sistem keadilan demokratis dan menghargai adanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti yang telah saudara saksikan pada video sesi sebelumnya, di penghujung video materi perkuliahan kali ini, saya akan simpulkan bahwa sejarah masyarakat sipil di Indonesia telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia dan masih terus berkembang hingga bisa eksis sampai pada saat ini. Cukup sekian video materi perkuliahan malam ini. Wabil taufik wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.